Menjelang laga hidup mati menghadapi Australia dan Bahrain, ada satu sosok di lini pertahanan timnas Indonesia yang mulai mencuri perhatian. Tetapi juga karena karakter kuat dan mentalitas yang ia miliki. Sosok itu ialah Justin Hubner. Maka Justin pun digelari oleh supporter dengan sebutan El Preman, karena gaya bermainnya yang beringas, tak berkompromi, dan kerap kali menendang kepala lawan. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Bung Harpa, Justin memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Ketika ditanya apakah harapan yang terlalu tinggi dari para supporter akan menjadi beban bagi pemain, Justin menjawab jika tekanan dari supporter bukanlah hal yang buruk. Justru itu bisa menjadi hal baik bagi timnas Indonesia. Namun suasana menjadi pecah ketika ia menambahkan satu jawaban tak terduga. Ketika ditanya tentang apakah kamu tidak akan menendang pemain Bahrain, Justin pun menjawab sambil tertawa, saya tidak bisa janji, saya tidak bisa janji. Do you promise you won't kick any one of them? But you promise you will give your best, right? Seketika itu tawa mereka pecah. Suatu ucapan spontan yang bukan hanya mengundang gelak tawa, tetapi juga semakin memperkuat citra dirinya sebagai sosok paling barbar yang siap bertarung habis-habisan demi timnas Indonesia. Namun di balik itu semua, Justin tidak sedang main-main. Ia tak lupa dengan apa yang terjadi dalam laga terakhir melawan Bahrain. Sebuah laga yang penuh emosi dan masih menyisakan luka bagi timnas Garuda. Ia menyimpan memori itu dan mengatakan, ia akan memberikan segalanya untuk pertandingan itu. Ia ingin membalas luka. Ketika Bahrain tiba dan bermain di GBK, ia ingin menunjukkan siapa timnas Indonesia sebenarnya. Sosok seperti Justin inilah yang sangat kita butuhkan. Ia adalah manifestasi dari generasi baru yang tidak hanya bermain dengan taktik, tetapi juga dengan nyali dan keberanian. Karakter kerasnya menjadi pembeda. Dan dalam laga sulit seperti menghadapi Bahrain, pemain seperti dialah yang akan menguji mental lawan. Inilah El Preman Garuda, Justin Hubner, si gladiator muda yang akan menjaga harga diri bangsa Indonesia saat Bahrain datang ke GBK. Di saat beberapa pemain timnas Indonesia sudah lebih dulu terbang ke Sydney untuk persiapan laga berat melawan Australia, ada satu sosok yang masih berjuang di medan pertempurannya sendiri. Sosok itu adalah Kapten Timnas Indonesia, Jai Itses. Di laga terakhir Serie A sebelum FIFA Matchday, Jai masih harus menjalani satu pertempuran berat. Venezia harus menghadapi tim kuat Napoli. Duel yang mempertaruhkan posisi timnya apakah akan bertahan atau harus terdegradasi dari Serie A. Dan Jai tahu, tugasnya tak main-main. Ia diminta untuk memarking striker buas Napoli. Seorang pemain yang ia sendiri akui sebagai lawan paling berat yang pernah ia hadapi di Serie A. Lawan berat Jai itu ialah Romelu Lukaku. Bayangkan di saat rekan-rekannya sudah lebih dulu tiba di Australia, Jai justru berjibaku menghadapi mesin gol Serie A. Dan hasilnya, Jai membuat kita dan supporter Venezia bangga. Ia berhasil menahan Lukaku, dan di bawah komandonya lah Venezia mencatatkan clean sheet, menahan imbang Napoli dengan skor 0-0. Sebuah pencapaian luar biasa dari seorang kapten timnas Indonesia bernama Jai Itses. Yang lebih membuat kita bangga, Jai tidak bersantai setelah pertandingan. Tanpa banyak jeda, dalam kondisi tubuh yang lelah dan memar setelah duel fisik sepanjang 90 menit, Jai langsung menuju bandara, karena misi yang lebih besar akan dimulai, yaitu sebuah misi untuk memimpin punggawa Garuda menaklukkan perlawanan Australia. Maka ketika misi di klubnya telah selesai, sekarang waktunya bagi Jai mengemban misi untuk Indonesia. Satu pemandangan haru pun terlihat sebelum keberangkatan staf kepelatihan timnas Indonesia ke Australia. Patrick Kluivert melakukan sebuah gestur sederhana namun penuh makna. Ia berpamitan kepada para ultras Garuda dengan mengenakan syal milik supporter di pundaknya. Tak ada kata-kata panjang, tak ada pidato megah, hanya senyuman, pelukan hangat, dan syal merah putih yang menempel erat di lehernya. Seperti ia sudah menyatu dengan semangat para supporter. Patrick paham, ini bukan hanya tentang taktik dan strategi. Ini soal ikatan batin dengan supporter yang mendukung di tribun maupun dari layar kaca. Mereka yang berdoa di rumah dan yang berharap pada setiap umpan dan tendangan dari para pemain di atas lapangan. Dan dengan syal itu ia seolah berkata, saya bawa semangat dan harapan kalian ke medan tempur. Dulu ketika timnas Indonesia disebut sebagai lawan Australia, respons para pendukung Socceroos hanya biasa-biasa saja. Mereka menganggap ini laga mudah, tidak ada geger, tidak ada tekanan. Karena bagi mereka, melawan tim peringkat seratusan FIFA adalah hal sepele. Tapi tidak kali ini. Hari ini suasananya berbeda. Aura kecemasan mulai terasa. Timeline media sosial para supporter Australia dipenuhi tuntutan kepada pelatih mereka. Mereka mulai khawatir, mereka mulai panik. Mereka mulai mempertanyakan strategi dan sungguh semua itu tak bisa disembunyikan jika mereka mulai takut. Yang artinya timnas kita telah menjadi ancaman nyata. Kita sudah bukan tim kecil yang bisa diremehkan. Kita bukan lagi tim pelengkap grup.
Sekarang mereka sadar ada kekuatan besar dari Asia Tenggara yang siap mengkudeta tahta mereka. Pertarungan melawan Australia sungguh bukan sekadar laga biasa. Ini juga laga perhitungan yang sangat menentukan nasib timnas Indonesia di ranking FIFA. Jika kita menang melawan Australia, kita akan mendapatkan tambahan 20,76 poin. Posisi kita bisa melonjak dari 131 ke peringkat 117 dunia. Jika imbang, tambahan 8,26 poin akan membawa kita ke peringkat 123. Dan kalaupun kalah, kerugian kita sangat minim, yaitu hanya berkurang 4,24 poin. Tapi yang lebih penting dari semua itu, ini bukan lagi soal angka dan poin FIFA. Ini soal harapan dan mimpi ke Piala Dunia. Ini benar-benar seperti Indonesia ingin mengkudeta tahta Australia. Dua negara yang berebut tiket langsung lolos ke Piala Dunia. Satu mempertahankan supremasi, yang satu lagi ingin menyalakan revolusi. Tak ada yang mau hasil imbang, keduanya ingin 3 poin. Maka jangan heran kalau laga nanti akan jadi duel paling panas di grup C. Kebangkitan timnas Indonesia memang telah banyak mengubah tatanan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dan hari ini, sebuah fakta mencengangkan telah membuka mata semua pihak. Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Bukan hanya di lapangan, tapi juga di atas kertas. Market value skuad timnas Indonesia kini telah melonjak ke angka yang tak masuk akal untuk ukuran Asia Tenggara. Lebih dari 640 miliar. Tapi tahukah kamu apa yang lebih mengejutkan dari itu? Jika seluruh market value tim nasional negara ASEAN yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam dan negara lainnya digabungkan menjadi satu, jumlah total mereka belum mampu menyamai satu timnas Indonesia. Total gabungan mereka hanya mencapai 633 miliar, sedangkan Indonesia sendiri sudah di angka 644 miliar. Dan jangan lupa semua ini tidak terjadi secara ajaib. Ini hasil dari kegilaan dan ambisi besar dari seorang Erick Thohir. Ia tak hanya berani bermimpi, tapi juga berani mengeksekusi. Dari perburuan pemain diaspora di Eropa, hingga menciptakan atmosfer tim nasional yang terasa seperti klub top Eropa. Timnas Indonesia benar-benar akan menjadi kebanggaan bagi warga ASEAN. Yang mana Erick Thohir dengan lantang mengatakan, jika ia belum mau berhenti untuk mencari dan merekrut pemain keturunan dalam misinya mengupgrade level timnas Indonesia. Banyak yang bilang harga mahal belum tentu menang. Hal itu memang benar adanya. Namun cara dunia bekerja tidaklah seperti itu. Yang tampan akan lebih mudah mendapatkan si cantik. Yang berpendidikan akan lebih mudah menggapai suksesnya. Dan yang beruang akan lebih mudah dalam kehidupannya. Yang intinya pihak yang memiliki nilai lebih, dialah yang akan lebih diuntungkan. Walaupun tak selalu sejalan, tapi cara dunia bekerja sebagian besarnya memang seperti itu. Sama halnya dengan sepak bola, tim yang bernilai lebih tinggi, yang di dalamnya lebih banyak pemain berkualitas akan lebih berkemungkinan menang melawan tim di bawahnya. Dan itulah yang kita punya sekarang. Indonesia kini dihuni oleh pemain-pemain yang terbiasa bertarung di Serie A, Eredivisie, J1 League, Jupiler Pro League, bahkan Bundesliga. Sementara rival-rival kita masih berkutat di liga domestik yang kualitasnya belum setara. Sudah terlalu lama kita diam, sudah terlalu sering kita melihat wasit dari Timur Tengah menjadi bayang-bayang gelap di laga penting, khususnya saat menghadapi tim seperti Bahrain. Setiap peluit, setiap keputusan, setiap kartu seakan berpihak kepada mereka. Kita bukan tak menerima kekalahan, kita hanya tak rela jika bangsa ini dikerjai oleh wasit. Dan akhirnya kita pun terpaksa berkata cukup, di balik layar diplomasi dilakukan. PSSI meminta laga melawan Bahrain tak lagi dipimpin oleh wasit dari Timur Tengah. Dan hasilnya, untuk pertama kalinya, pertandingan panas antara Indonesia melawan Bahrain tidak lagi dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah, melainkan wasit asal Tajikistan, yaitu Sadullah Gulmurodi. Berita itu seperti secercah harapan di tengah kecemasan yang membayangi laga penuh drama melawan Bahrain di September yang lalu. Netizen pun bergerak. Media sosial sang wasit langsung dibanjiri komentar. Tapi bukan hinaan, melainkan sindiran lucu khas rakyat Indonesia. Kalau Anda adil, follower Anda akan melejit. Namun kalau Anda tak adil, siap-siaplah dengan apa yang akan terjadi. Ini bukan sekadar candaan, ini adalah tekanan sekaligus harapan yang disampaikan dengan cara paling khas oleh supporter Indonesia. Bahkan wasit FIFA asal Indonesia, Thoriq Al-Khathiri, ikut turun dengan memberi komentar, "Welcome brother." Komentar pendek itu terasa seperti peringatan terselubung sekaligus penyambutan hangat dalam nuansa persaudaraan wasit Asia. Kini kita berharap penuh pada sosok Gulmurodi. Semoga kali ini pertandingan benar-benar berjalan fair, karena kita sudah terlalu sering dibuat marah oleh tiupan peluit yang tidak adil. Kita tidak takut lawan kuat, yang kita takutkan hanya ketidakadilan yang merenggut kemenangan dari tangan yang pantas. Pernahkah kalian membayangkan Indonesia menjadi seperti Maroko di Piala Dunia 2022? Tim yang penuh darah pemain keturunan, tim yang tak pernah mempermasalahkan perbedaan, yang tak peduli dengan pemainnya lahir di mana, yang selama jantung mereka berdetak untuk Maroko, mereka adalah bagian dari timnas Maroko juga. Mereka membuktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan Indonesia hari ini sedang berada di jalur yang sama. Kita punya banyak diaspora yang mirip sekali dengan Maroko, para pemain yang kembali karena panggilan dari tanah leluhur mereka. Dan jika ada yang masih ragu pada keberadaan mereka, masih mempermasalahkan pemain diaspora, mungkin kita perlu berkaca.
Apakah kita ingin terus bertahan dalam romantisme lama, atau kita siap membuka lembaran baru untuk bersaing di panggung Piala Dunia? Diaspora bukan pengkhianat, mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan bangsa ini. Jika Maroko bisa sampai ke semifinal Piala Dunia, mengapa kita tidak bisa menargetkan sekadar lolos ke Piala Dunia?